Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Read Fish Channel yang membahas tentang ikan-ikan sambil dodolan. Di video kali ini gue kedapatan tamu agung nih. Namanya Bang Titut. Titut. Atau nama aslinya siapa Bang? Bang Arifin Setiawan. Benar nggak? Betul. Oke. Untuk channelnya bisa di-share juga bisa. Oke. Channel saya Apa tuh Mas? Di ada sini. Mas. Ntar di-share. Sini Bang Titut. Oke. Ya. Untuk Instagram bangtitut.id. Oke. Promosi. Oke, di video kali ini nggak bahas treatment sih, cuma ini ya bagaimana nih cara nge-pairing sampai biar apa ya proven gitu. Mungkin itu ya yang harus dibahas. Wus. Sewadu. Oke, langsung saja Bang. Awal pertama cara nge-pairing itu gimana tuh? Oke Mas. Yang saya ceritakan satu ikan aja ya, satu peran aja ya. Oke. Iya, ikan apa tuh Mas? Asiatica Mas. Asiatica yang apa tuh? RSUS. RSCS mix dengan RS atau WS atau semuanya RSWS? RSUS semua Mas. Oke. Jadi gini Mas, untuk cara pairnya sendiri ya teman-teman, tergantung dari karakter ikan pertama Mas. Cuma tetap tergantung dari karakter ikan. Tergantung itu ikan yang single tank awal mula, maksudnya awal mulanya itu single tank atau enggak. Kalau yang single tank itu agak lama Mas. Kemungkinan ini udah ada mentalnya lebih jadi gitu ya. Nah, ya nganu tau Mas, galak atau terusan, maksudnya terus bertengkar lah kalau bahasanya Indonesia. Jadi kalau kalian mau ngebreed, menurutku ya ini saran, cari yang memang enggak dilatih untuk galak. Bisa juga dicari di ombyonya. Omboknya. Tapi kalau apa ingonan sendiri, apa Mas? Apa jadi? Pelihara sendiri. Kalau mau niatan breeding atau nge-pair ini kan, mending nggak usah dibuat galak. Maksudnya nggak boleh galak, caranya dikasih pakan, pakan terus. Kebanyakan lebih di-push aja biar kemungkinan bisa ini ya lebih biar cepat bertelurnya gitu ya. Betul. Mengejar size-nya. Jadi kalau di puasa kan ya namanya puasa ya Mas ya, menguruskan badan lah. Tapi kalau bisa itu ya dipus saja kalau mau niatan untuk diperin sih. Terus untuk yang selanjutnya caranya ya Mas ya. Oke. Yang pertama itu kalau yang iwaknya memang galak. Ikan. Enggak apa-apa, ini pembahasan yang ngawur ini ya. Ngawur. Jadi kalau ikannya itu galak, itu mending disekat dulu. Jadi dijadiin satu tank terus disekat. Atau enggak di ini aja Mas, mode stress dulu bareng-bareng apa gimana tuh? Itu juga bisa, itu cara yang kedua Mas. Mending cari yang pertama. Yang pertama dulu. Itu disekat. Itu yang ada biasanya teman-teman videonya lakukan. Ntar kita tampilin. Ya nanti ditampilin aja. Di sini. Seprap bro. Jadi gitu. Mending disekat dulu, jangan dijadiin satu karena nanti takutnya yang kurang galak itu nanti diserang sama yang galak gitu loh Mas. Bisa mengakibatkan kematian. Kematian betul. Terus nanti setelah disekat mungkin membutuhkan waktu 2-3 hari. Itu terus dibuka. Dicoba dilihat. Nanti kalau udah nggak bertengkar, ya udah nanti diterusin, nggak usah disekat lagi. Tapi tetap dipantau. Tetap pantau 24 jam. Kalau yang pertama ya. Terus kalau masih bertengkar, mending disekat lagi. Nanti 2-3 hari buka lagi. Untuk cara yang kedua? Yang cara kedua itu yang stressing. Mode stressing ya. Yang tadi. Bagaimana tuh Mas Titut? Jadi yang stressing itu yang saya lakukan ya, itu ikan dipindah ke ember dengan sedikit air aja. Jadi dua-duanya dimasukkan ke ember itu, gitu Mas. Jadi misalkan udah disekat, misal masih tetap bertengkar, mungkin dengan mode yang kedua itu bisa juga ya, mode stress itu. Mungkin bisa. Jadi mungkin bisa dilakukan. Kalau misal teman-teman ini udah pakai yang cara yang pertama tapi masih aja kayak bertengkar gitu, mungkin dengan cara yang kedua dengan mode stress itu bisa juga gitu ya Mas. Jadi langsung gimana tuh Mas awal-awalnya gitu Mas?
Oh, jadi nanti ikannya itu dipindah ke ember yang sama, tapi airnya sedikit aja. Nah, nanti setelah itu dijadikan satu kan, itu mungkin hanya 1 menit sampai 5 menit aja. Nggak usah lama-lama, Mas. Nanti langsung ditempatin di tank itu lagi Oh, atau nanti kalau bisa tank yang baru, Mas. Jangan pakai air yang sebelumnya. Soalnya nanti kan mereka merasa menguasai tempatnya kan. Oh, kemungkinan gini ya Mas ya. Ikan yang disekat di sini menguasai yang sini, ikan yang Nah, situ menguasai yang ya, situ. nanti biasanya bertekannya di tengah. Oh, gitu. Oh, jadi dia nggak mau masuk ke wilayahnya yang satunya dan yang satunya juga nggak mau gitu loh. Jadi malah nanti tempuk ya apa ya? Bertemu di tengah. Tawuran Nah, bahasa tawuran anak-anak kayak itu. tawuran. Oh, ketemu di tengah terus Jadi, bertengkar gitu. Oke. Terus untuk videonya ntar pasti ada di sini, Oh, ntar nanti kita tampilin tak gitu ya. kasih tahu. Nanti kan saya tak kasih tahu. Oke, jadi yang kedua mode stres dengan cara dikasih ember dengan dipindah di tank baru tapi dengan artian air jangan baru intinya gitu. Air jangan baru tapi tanknya harus baru. Soalnya kalau takutnya kalau dipindah di tank yang sama saling menguasai tempat yang sini dan sini gitu. Nanti yang ada tetap masih bertengkar gitu. Ya. Oke, lanjut. Terus yang ketiga apa Mas? Yang ketiga itu ini buat rekomendasi yang enggak galak ya. Ya, Langsung dicampur aja, Mas. Jadi bener-bener tapi tetap ganti tank. Oh, tetap ganti tank. Kemungkinan dua ikan itu saling beradaptasi bareng kan? Ah, kemungkinan bisa. adaptasi bareng. Iya, benar. Oke. Oh, ini Mas, tak kasih tahu kalau udah tanda-tanda ikannya mau. Kalau tanda-tanda per aja gimana? Tak kasih tahu buat teman-teman. Nah, ngeper tuh tanda-tanda ngeper dalam artian ngeper tuh gimana sih? Oke, Gitu kan? biasanya kan Gitu ya. teman-teman pengen tahu kan. Nah, ini yang saya alami ya dengan beberapa ikan yang saya punya. Jadi yang pertama itu pastinya enggak bertengkar. Oke, jadi walaupun berenang bareng kemungkinan tanda-tandanya apa tuh Mas? Mungkin yang laki mengikuti ataupun yang betina mengikuti. Yang kalau jelasnya gini. Kalau udah pair, itu ketika bertemu, berpapasan, udah nggak flaring. Jadi ketemu itu udah ya debat-debatan aja tapi nggak flaring, nggak buka itu lisannya. Jadi Gitu. udah bersama ketemu gitu ya. Nanti kalau bertemu udah nggak bertengkar, nah itu nanti itu udah tanda-tanda pertama. Pertama itu ya, pertama bertemu itu. nggak flaring, Nggak flaring. itu pertama tanda Ya, pertama. pertama. Terus Yang kedua itu warnanya pudar, ikan pudar. kemungkinan dari warna yang cerah ataupun warna yang apa gitu. Warnanya lebih ke putih badannya, terus barnya lebih ke hitam. Itu untuk Asiatica ya. Kemungkinan gini Mas, dari pihak laki-laki. Ya, oke. Pihak laki-laki. Bahasannya kayak orang aja gitu ya. Pihak laki-laki menebarkan pesonanya biar ini ya. Gitu. Tapi kayaknya dua-duanya Mas. Kalau ikan. Jadi belum tentu kalau yang satu birahi yang satu belum birahi juga bisa. Oh, jadi ya harus melihat karakter ikan lah Karakter intinya. ikan. gitu ya. Ikan udah siap atau belum gitu loh. Tapi itu kan yang saya bilang itu tanda-tanda yang udah siap gitu loh Mas. Siap dia mau ngebal. Kalau udah apa namanya pudar semua, itu biasanya terus let berapa hari. Bentar. Itu poin kedua pudar warna ya. Terus poin ketiganya. Nah, Poin ketiga sebelum ngebal gitu loh. Sebelum ngebal yang Kemungkinan saya lihat. dari- Oh iya Mas. Samplukan Mas. Apa itu samplukan Mas? Namanya. Samplukan apa itu, Mas? Apa ya? Samplukan itu ya badan sama badan ikan antara jantan dan betina itu templek-templekan. Kayak nek flaring kan dia nyokot-cokotan ya. Tapi kalau udah siap mau ngebal, itu biasanya badan sama badan. Kayak samplukan gitu. Samplukan des gitu. Nah, terus nanti kalau udah sama-sama nyampluk ke badan, itu akan ngebal langsung biasanya. Iya, tergantung lihat ikannya juga ya, Mas. Tapi kalau itu pasti Mas. Oh. Soalnya tandanya di situ. Kalau mau ngebal biasanya samplukan badan. Jadi dari pihak laki-laki lagi anjay. Pihak laki-laki dengan perempuan udah siap. Ya samplukan lagi. Udah siap kan. Langsung ngebal des gitu. Jadi itu ya tanda-tandanya untuk mengebal. Mengebal apa ya, Pak? Ngebal. Membola. 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 Terus biasanya yang saya alami jadi membutuhkan waktu yang paling cepat ya Mas ya. 3 hari terus setelah ngebal 3 hari terus nelur. Oh, jadi
dari ngebal, misal hari Senin ngebal, Rabu, Kamis. kemungkinan Rabu sampai Kamis udah bertelur gitu ya. Itu yang paling cepet yang saya punya ya. Tapi yang paling lama itu WS Pure saya itu sekitaran 2 minggu. Jadi kalau ngebal itu harus berapa kali Mas? Wah, itu juga kita nggak tahu Mas. Tapi banyak kali lah. Kita nggak bisa mengatakan itu berapa kali, nggak bisa. Soalnya mungkin karakter ikan kalau udah pas ya sama-sama mau kawin itu nanti ya akan bertelur gitu loh. Jadi kalau ngebal belum tentu nelur loh teman-teman. Jangan menjadikan patokan bahwa ngebal itu nelur gitu. Kemungkinan kan juga ada tuh anak-anak udah gini tapi kan belum bertelur juga. Itu yang syukur. Yang main terus tapi nggak bunting-bunting. Oke, jadi tadi poinnya yang udah ngebal kemungkinan yang paling cepet 2-3 hari udah bertelur gitu. Nanti ada ditampilin videonya yang udah ngebal ataupun pasti ditampilin di sini. Lanjut saja pembahasan apa ya? Mas, yang sekiranya mau ditanyakan teman-teman semuanya ya biar pada tahu gitu. Nah, misal ngebal tuh misal udah ngebal terus tiba-tiba kan namanya mut-mutan kan nggak tahu kan namanya orang pun juga gitu udah cocok tapi taunya ntar bertengkar. Nah kalau misal ikan udah cocok gitu tapi nah yang namanya mut-mutan bertengkar tuh gimana tuh Mas lebih baiknya apakah dipisah ataupun mode stres lagi atau gimana gitu? Ya ini kan iwak galak ya kalau bahasanya snake head. Ular, kepala ular. Jadi memang ikannya ini mempunyai karakter yang galak. Memang iwak galak atau maksudnya snake head, cana itu memang ikan galak gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa mengira-kira kiranya udah pair walaupun udah pair ya Mas ya. Tapi kalau memang ya namanya ikan galak ya tetap bertengkar. Wayahnya belum siap kawin ya tetap lebih baik gini aja ya kalau udah pair udah mantep lah udah pair udah ngebal tapi jangan lupa tetap dipantau gitu. Tetap pantau selalu. Waktu pasti ada waktunya pasti dia mut-mutan kan ya. Pasti ada bertengkar tapi kalau misal pun ada bertengkar ada apa ya sedikit luka itu bisa diobatin dengan lebih cepat apanya? Ya bisa Mas tetap ya kalau bertengkar ya biasa ya Mas. Maksudnya ngepairin itu wajib bertengkar. Apa ya contoh kalau misal bertengkar tuh kayak apa gitu ada kerusakan apanya gitu biasanya lebih nyerang ke sirip-sirip sama dorsal Mas sama buntut itu apa namanya ekor ya betul. Jadi biasanya yang diserang itu ekor itu sobek atau gitu ya Mas yang paling ringan itu sobek Mas tapi yang paling berat itu sampai hilang ekornya itu cokot sampai hilang. Oh jadi udah sampai ujung ekornya kemungkinan sampai ini ya tulangnya itu ya? Iya bisa jadi walaupun itu udah pair kadang udah proven juga kadang bisa gitu tergantung karakter ikan gitu. Jadi kemungkinan kalau kayak gitu lebih baik dipisah dulu dipisah Mas disikat lagi aja tapi nanti tetap pair ulang soalnya kan takutnya tetap menimbulkan kematian gitu. Ya walaupun gimana lagi indukan mati rugi dong. Iya, betul. Kayak punya channel samping yang melompat itu. Yang dia nggak mau bilang YouTube-nya apa. Oke. Jadi nanti ada videonya ya Mas, misal ada kerusakan dorsal ataupun ada ya? Kayaknya ada. Kemarin udah ada lihat sih. Soalnya gua manggil Bang Tito tuh karena story-nya kok ada yang pair kayak rusak nih ada cara-cara pairnya dia lagi ngelakuin cara pair makanya gua pengen ngundang dia ke sini biar buat sharing gitu cara breedingnya. Yoi nggak teman-teman? Mungkin cukup sekian atau ada yang tambahan buat teman-teman biar pada tahu gitu. Mungkin udah aja Mas. Udah cukup kok. Nggak salah lama-lama karena untuk yang video misal udah cara ngebalnya udah bertelur lanjut video lain nanti aja bikin video lagi. Oke. Cukup sekian cara sharing cara ngepairin ya Asiatica cana. Oke. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan pas ngomong ngawur mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.